Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya kini berada di garis depan dalam revolusi energi hijau dunia. Sebagai produsen nikel terbesar, kita memegang lebih dari 30% cadangan nikel dunia. Logam ini telah menjadi komponen kunci dalam transisi global menuju kendaraan listrik dan teknologi baterai. Namun, di balik potensi besar ini muncul tantangan yang sama besarnya. Apakah Indonesia benar-benar dapat menjadi penentu harga nikel dunia? Atau, apakah kita hanya menjadi penyedia bahan mentah yang bergantung pada pasar internasional? Mari kita bahas secara mendalam strategi, peluang, dan risiko yang dihadapi Indonesia dalam menguasai pasar global. Nikel, elemen kimia yang sering tidak disadari pentingnya, kini menjadi salah satu logam paling strategis di dunia. Sifatnya yang tahan karat dan konduktif menjadikannya bahan utama untuk baja tahan karat dan komponen elektronik. Dalam teknologi baterai kendaraan listrik, nikel memberikan kapasitas energi yang tinggi dan daya tahan yang lebih lama, menjadikannya komponen tak tergantikan. Permintaan nikel global diproyeksikan melonjak hingga 2 kali lipat dalam dekade berikutnya, didorong oleh kebutuhan industri baterai dan kendaraan listrik. Namun, dengan potensi ini muncul pertanyaan, apakah Indonesia dapat memenuhi permintaan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan? Dengan produksi lebih dari 1 juta ton nikel setiap tahun, Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia, menguasai lebih dari 30% pasar global. Tambang-tambang besar seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Wedabai di Maluku Utara menjadi pusat produksi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang melarang ekspor biji mentah. Namun, status Raja Nikel ini tidak otomatis berarti kontrol atas harga. Sebagian besar smelter dimiliki oleh perusahaan asing, terutama dari Cina, yang menguasai rantai pasok global. Bisakah Indonesia benar-benar memanfaatkan dominasinya untuk mengatur pasar internasional? Atau apakah kita hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pemain besar dunia? Indonesia telah mencoba mengambil langkah-langkah strategis untuk memengaruhi harga nikel dunia. Salah satu kebijakan utama adalah larangan ekspor biji mentah pada tahun 2020 yang bertujuan untuk memaksa pembangunan smelter di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk nikel. Langkah ini menarik investasi miliaran dolar dan meningkatkan ekspor produk olahan seperti ferronikel. Namun, meskipun menjadi produsen terbesar, harga nikel dunia masih ditentukan oleh London Metal Exchange (LME) yang lebih menguntungkan spekulan daripada produsen. Apakah Indonesia memerlukan strategi baru, seperti membentuk pasar logam alternatif di Asia, untuk merebut kontrol pasar global? Larangan ekspor biji mentah membawa dampak besar bagi industri nikel Indonesia. Lebih dari 30 smelter telah dibangun menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekspor produk bernilai tambah. Namun, kepemilikan smelter sebagian besar masih berada di tangan perusahaan asing, sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dirasakan oleh Indonesia. Selain itu, kebijakan ini memunculkan gugatan dari Uni Eropa di WTO yang menuduh Indonesia melanggar prinsip perdagangan bebas. Bagaimana kita dapat mempertahankan kebijakan ini sekaligus meningkatkan kontrol domestik atas industri nikel? Nikel adalah bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang diproyeksikan akan mendominasi industri otomotif dalam beberapa dekade ke depan. Indonesia, dengan cadangan nikel melimpah, memiliki peluang besar untuk menjadi mitra strategis bagi produsen kendaraan listrik seperti Tesla, BYD, dan Volkswagen. Namun, saat ini, sebagian besar ekspor nikel Indonesia masih berupa bahan setengah jadi. Untuk menjadi pemain utama, kita harus membangun rantai pasok lengkap, mulai dari pengolahan nikel hingga pembuatan baterai EV dan kendaraan listrik di dalam negeri. Meskipun Indonesia menguasai produksi nikel dunia, pasar global tetap diatur oleh mekanisme di London Metal Exchange (LME), di mana harga seringkali tidak mencerminkan kekuatan produksi. Selain itu, Indonesia menghadapi persaingan dari negara-negara seperti Filipina dan Rusia yang terus meningkatkan produksi mereka untuk menekan harga di pasar.
Ketergantungan pada Cina sebagai pembeli utama juga menjadi tantangan besar. Jika permintaan Cina menurun atau terjadi ketegangan geopolitik, pasar nikel Indonesia bisa terguncang. Apakah Indonesia dapat mendiversifikasi pasar dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil? Indonesia telah mengusulkan pembentukan kartel nikel global, mirip dengan OPEC di sektor minyak, untuk mengontrol produksi dan menjaga stabilitas harga. Dengan negara-negara seperti Filipina, Rusia, dan Kaledonia Baru sebagai anggota potensial, kartel ini dapat menciptakan pengaruh besar di pasar global. Namun, pembentukan kartel ini menghadapi tantangan geopolitik. Negara-negara konsumen utama seperti China dan Amerika Serikat kemungkinan akan menolak ide ini karena dapat meningkatkan biaya produksi mereka. Apakah Indonesia memiliki kekuatan diplomasi untuk merealisasikan gagasan ini, ataukah ide ini akan berakhir sebagai wacana? Saat ini, sebagian besar ekspor nikel Indonesia bergantung pada satu pasar utama, China. Ketergantungan ini menciptakan risiko besar bagi stabilitas ekonomi. Jika terjadi perubahan kebijakan impor dari Cina atau penurunan permintaan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh industri nikel Indonesia. Untuk mengurangi risiko ini, Indonesia perlu mendiversifikasi pasar ekspor dan memperkuat konsumsi domestik. Langkah seperti mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik lokal dapat menjadi solusi strategis. Pengolahan nikel di smelter membawa manfaat ekonomi besar, tetapi juga menghadirkan tantangan lingkungan yang serius. Proses ini menghasilkan emisi karbon tinggi, limbah beracun, dan pencemaran air yang memengaruhi ekosistem lokal. Dengan meningkatnya tekanan global untuk menjaga keberlanjutan, Indonesia perlu mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan nikel. Pemerintah dan industri harus segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri ini tidak mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Teknologi baterai terus berkembang, dan inovasi seperti baterai solid state mulai mengurangi ketergantungan pada nikel. Jika tren ini berlanjut, permintaan nikel untuk baterai EV bisa menurun secara signifikan. Untuk menghadapi ini, Indonesia perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan, menciptakan ekosistem teknologi yang mendukung inovasi lokal. Selain itu, diversifikasi penggunaan nikel di sektor lain seperti energi terbarukan dan infrastruktur dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga relevansi jangka panjang. Pandangan para ahli tentang masa depan nikel Indonesia beragam. Sebagian melihat ini sebagai peluang emas untuk mendominasi pasar global, sementara yang lain memperingatkan tantangan seperti ketergantungan pada ekspor, risiko geopolitik, dan isu lingkungan. Keputusan Indonesia hari ini akan menentukan apakah kita dapat menjadi pemain utama atau hanya penyuplai bahan mentah. Apa yang harus kita prioritaskan? Pengembangan teknologi, keberlanjutan lingkungan, atau peningkatan nilai tambah di dalam negeri? Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah sebagai pemimpin pasar nikel dunia. Namun, peluang besar ini disertai tantangan besar pula. Dari ketergantungan pasar, tekanan geopolitik, hingga tuntutan keberlanjutan, semuanya membutuhkan strategi yang matang dan tindakan yang terencana. Langkah yang diambil hari ini akan menentukan masa depan industri nikel Indonesia dan peran kita dalam transisi energi global. Apakah Anda optimis terhadap masa depan nikel Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk diskusi mendalam lainnya.